Halo Tribuners, salam jumpa. Senang sekali saat Ajeng Hatta Lea bisa kembali menyapa Tribuners tentunya di momen bahagia hari ini 24 Desember 2021. Satu hari di puncak acara jelang Natal 2021 ini di Kota Ambon sudah bersiap untuk melaksanakan ibadah Natal 2021. Seperti yang kita ketahui bahwa tema Natal secara nasional ditetapkan oleh pemerintah yakni cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Tema ini pun disambut dengan penuh kebahagiaan dan antusias oleh Kementerian Agama Menak Yakut Koilil. Ya, Tribuners, di perayaan Natal 2021 ini kita akan menghadirkan informasi terkait dengan persiapan dan juga seperti apa jalannya ibadah Natal 2021 di Kota Ambon. Melihat kembali ke Natal ya, tema Natal yang ditetapkan oleh pemerintah tadi, yakni cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Ini sangat terkait sekali dengan apa yang masih dialami oleh dunia, khususnya di Indonesia, lebih khususnya lagi di Provinsi Maluku. Ya, ini kita masih ada dalam perahu yang sama untuk melaju melawan badai pandemi COVID-19. Dan saya juga mengutip salah satu ucapan yang disampaikan oleh Pendeta Gaspard. Beliau merupakan pendeta di Gereja Protestan Maluku yang mengajak umat Kristiani khususnya di Provinsi Maluku untuk merayakan Natal ini dengan penuh kesederhanaan dan tentunya penuh sukacita. Nah, Tribuners, di acara khusus ini tentunya khusus Natal 2021 kita akan terhubung dengan jurnalis tribunambon.com di beberapa titik di Kota Ambon dan Provinsi Maluku secara umumnya untuk melaporkan secara langsung seperti apa persiapan dan juga jalannya ibadah Natal 2021. Nah, saat ini kita sudah terhubung dengan rekan Tanita Pati Asina yang akan melaporkan langsung dari Gereja Petra Jemaat Immanuel OSM. Kita cek dulu apakah sudah terhubung dengan rekan Tanita Pati Asina. Tanita? Halo Ajeng dan Tribuners. Halo Tanita. Oke, Tanita, saat ini sedang berada di Gereja Petra Jemaat Immanuel OSM. Seperti apa persiapan untuk memasuki jalannya ibadah Natal 2021 di Gereja Petra Jemaat Immanuel OSM ini, Tanita? Baik, Ajeng dan Tribuners, saat ini Tanita sedang berada di Gereja Immanuel, Gereja Petra Jemaat Immanuel OSM yang terletak di Warung Coker, Kudamati Ambon. Dan saat ini sebenarnya ibadah itu akan dimulai pukul 7 malam dan sudah lonceng 2 yang menandakan bahwa setengah jam lagi ibadah akan dimulai. Dan saat ini di belakang saya, mungkin bisa saya tunjukkan seperti ini ya, sudah banyak jemaat yang datang dan tadi di dalam gereja pun sudah banyak sekali sudah mulai terisi oleh jemaat-jemaat. Dan memang kapasitas untuk jemaat ini ada sekitar 300-an dan 2 lantai. Untuk di lantai 1 pun sudah mulai terisi sekitar 50%, dan hingga saat ini masih terus berdatangan jemaat Petra yang akan beribadah malam Natal ini. Demikian Ajeng dan Tribuners. Oke, Tanita, seperti yang kita tahu, kalau menjelang atau persiapan untuk menuju ke jam yang sudah ditentukan oleh petugas di gereja tentunya untuk ibadah Natal 2021 ini, pantauan arus lalu lintas di kawasan gereja ini seperti apa, Tanita? Oke, mungkin Ajeng dan Tribuners bisa dilihat bahwa ini gereja berada di dalam gang ya, jadi memang situasi bisa di sini aman-aman saja. Memang karena cukup besar jemaatnya, itu memarkirkan kendaraan di bagian atas atau bagian bawah, di bagian masuk gang
masuk lorong, kemudian di sini situasinya sudah mulai aman-aman saja, sunyi senyap karena semua orang sedang mempersiapkan diri untuk datang beribadah mengikuti ibadah malam Natal di Mhm. gereja yang akan sebentar lagi dimulai sekitar pukul 7 malam nanti. Baik, berarti sekitar 30 menit lagi ya akan dilangsungkan ibadah di Gereja Petra Immanuel ini, Tanita. Siapakah Iya, betul, Jim. yang pendeta yang nantinya memimpin jalannya ibadah Natal di Gereja Petra Jemaat Immanuel OSM ini, Tanita? Untuk di Gereja Petra sendiri akan dipimpin oleh Pendeta Steve Ketyahu, dan memang untuk tema Natal di sini itu merayakan Natal dengan setia dan rendah hati, sama seperti perayaan Natal di uh, ibadah Natal Pemkot yang kemarin aja. Iya, baik. Oke, baik Tanita, selamat mempersiapkan diri untuk menuju 30 menit lagi ibadah Natal 2021. Nanti kita akan kembali lagi dengan Tanita untuk mengupdate yang terbaru dari Gereja Petra Jemaat Immanuel OSM. Terima kasih rekan Tanita. Baik, Tribuners. Tadi kita dari kawasan OSM ya, memantau seperti apa sih persiapan jelang ibadah Natal 2021 yang nanti akan dilangsungkan pada pukul 7 waktu Indonesia Timur ini. Dan seperti yang sudah terlihat di layar monitor Tribuners tentunya bahwa satu persatu jemaat di gereja ini telah mendatangi untuk melakukan ibadah nantinya. Semoga tidak ada sesuatu yang terjadi atau apapun itu, kita doakan semoga bisa berjalan dengan baik. Nah, kita juga akan terhubung dengan rekan kami yang secara mobile memantau arus lalu lintas di pusat kota. Seperti itu, saat ini sudah terhubung dengan rekan kami Fandi. Halo Fandi. Fandi? Rekan kami Fandi? Baik, kita cek lagi apakah sinyal stabil di lokasi masing-masing Tribuners. Saat ini jurnalis tribunambon.com sudah kami tempatkan di beberapa titik di Kota Ambon. Salah satunya tadi ada rekan Tanita yang melaporkan. Baik, kita sudah terhubung dengan rekan Fandi. Halo Fandi. Ya, halo Jeng. Ya, halo. Suara saya baik. Dengar dengan sempurna di sini ya. Semoga Tribuners yang lagi memantau kita juga mendengarkan suara rekan Fandi dengan baik ya. Oke, selamat. Ya, boleh. Selamat sore menjelang petang. Selamat sore. Ya. Baik, rekan Fandi boleh update nih. Ini posisinya di mana nih? Ya, Jeng, saat ini posisi saya tepat di Jalan Jenderal Sudirman, persisnya depan markas Brimob Polda Maluku. Dan situasi di sini, situasi lalu lintas jalanan di sini itu sudah tenggang ya. Setelah sebelumnya satu mingguan ini menjelang perayaan Natal yang jatuh besok 25 Desember itu cukup ramai, dan di sore hari ini menjelang petang memang kawasan jalan di Kota Ambon dan seperti yang bisa dilihat di kawasan Jalan Jenderal Sudirman ini sudah tenggang, tidak seperti beberapa jam lalu atau beberapa hari lalu yang memang dipenuhi kendaraan baik roda 2 ataupun roda 4. Nah, ini dikarenakan saat ini saudara kita yang merayakan, saudara Kristiani sementara melakukan ibadah di gereja masing-masing, sehingga aktivitas belanja di pusat perbelanjaan, gitu kan, persiapan Natal itu sudah selesai dilakukan, dan saudara Kristiani tengah melaksanakan ibadah, sehingga memang jalanan Kota Ambon seperti yang bisa dilihat di layar handphone Tribuners ini ya, suasananya sudah tenggang dan tidak ada macet lagi. Dan ya seperti kita ketahui bersama bahwa
di kawasan Jalan Hulu Kabesi yang menjadi kawasan paling rentan macet juga menurut informasi juga sudah mulai senggang. Benar. Baik. Dan ya, begitupun di Jalan Taipati, Ahmad Yani dan juga jalanan lainnya di pusat kota juga menurut informasi yang kita himpun juga senggang. Ya, Baik. ya Jung. Ya, rekan Fandi, apakah terlihat ada petugas yang berjaga di titik-titik rawan macet, katakanlah seperti di kawasan Hulu Kabesi dan juga Jalan Jenderal Sudirman yang selalu tersendat di pukul 5 hingga pukul 7 seperti biasanya? Iya Jung, sejauh ini saya melintas di kawasan Jalan Jenderal Sudirman itu tidak terlihat satupun aparat yang bertugas. Dan ya layarnya saya balikan ke Tribuners biar bisa melihat sendiri kondisi jalanan. Sejauh ini Jeng, saya laporkan bahwa tidak ada satupun petugas yang berjaga di kawasan Jalan Jenderal Sudirman ini, dan saya posisinya berada persis di wilayah Galunggung, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimo, Kota Ambon. Ya juga tidak sama sekali tidak ada petugas yang di sini. Mungkin di jalanan lain mungkin ada petugas. Nanti diinformasikan kembali Jeng kalau ya. Oke, rekan Fandi, kami akan kembali ya untuk mengecek, mengupdate seperti apa arus lalu lintas di titik-titik rawan macet seperti di Jalan Hulu Kabesi, Jalan Epati juga. Mohon untuk tetap melaporkan, mengupdate kepada Tribuners tentunya. Terima kasih rekan Fandi, selamat kembali bertugas. Oke. Drive safely ya. Baik. Ya, Tribuners, tadi kita sudah mengupdate arus lalu lintas di Kota Ambon tentunya jelang ibadah Natal 2021 yang nantinya akan dilaksanakan pada pukul 19.00 waktu Indonesia Timur atau pukul 7 malam. Nah, saat ini juga kita akan mengecek seperti apa persiapan menuju ke ibadah Natal 2021 ini. Apakah kita sudah tersambung dengan Andi? Halo Andi? Rekan Andi? Ya, halo Ajeng dan juga. Ya, baik, rekan Andi. Posisinya di gereja apa nih? Coba di-update dulu sama Tribuners. Ya, Ajeng dan juga Tribuners, saat ini saya berada di Gereja Persekutuan Maluku, anggota PGI Klasik Pulau Ambon Utara, Jemaat Kasih Sejahtera Ajeng dan juga Tribuners, tepatnya di Jalan Paus Raya Blok 1 nomor 4 Kelurahan Tihu, Kota Ambon Ajeng dan juga Tribuners. Baik, seperti pantauannya di lapangan, boleh laporkan suasana jelang ibadah Natal 2021 nih Andi? Ya, Ajeng dan juga Tribuners, saat ini adalah proses untuk perayaan dan juga ibadah Natal yang kedua. Tadi sempat untuk yang pertama sudah selesai, namun ini yang kedua. Dan untuk saat ini seperti yang dilihat di layar kaca Anda sendiri, bagaimana sejumlah jemaat sudah mulai berdatangan untuk mengikuti proses ibadah Natal ini Ajeng. Ya, proses ibadah Natal. Saat ini banyak jemaat sudah mulai berdatangan, ada yang menggunakan roda 4, kemudian roda 2, dan juga ada yang jalan kaki. Namun untuk ibadah Natalnya kurang lebih pukul 19.00 atau tepatnya jam 7 waktu Indonesia Timur aja. Baik, untuk pantauan arus lalu lintas di kawasan gereja ini seperti apa, Andi?
Iya, untuk aktivitas atau pantauan lalu lintas sendiri sampai saat ini masih lancar, tidak ada kemacetan dan lain sebagainya, dan juga di sini ada sejumlah keamanan dari TNI maupun Polri dan juga dari beberapa instansi terkait untuk mengamankan bagaimana proses perayaan ibadah Natal ini, Ajeng. Baik. Oke, untuk ibadahnya sendiri akan dipimpin oleh pendeta siapa nih, Andi? Ya, untuk ibadah Natal yang dipimpin oleh pendeta untuk sementara belum melaksanakan ibadah Natal, masih belum, cuman hanya belum dimulai. Ya barang dekat Ya ada jaga. Barang tadi dia buka. Ya, jadi Udah keluar tuh. Halo rekan Andi? Hah? Oh, Rekan Andi? ya, halo Ajeng. ya. Iya. Halo Ajeng. Baik. Terima kasih untuk laporannya rekan Andi. Selamat menjalankan tugas kembali. Kita akan mengecek informasi terbaru dari lokasi tugasnya Andi di gereja apa tadi, Andi? Andi telah meninggalkan ruangan Zoom kita, everybody. Baik, tenang saja Tribuners, karena masih akan terus kita update persiapan jelang ibadah Natal yang nantinya akan dilaksanakan pada pukul 7 malam atau 19.00 waktu Indonesia Timur ini. Saat ini kita akan mengecek lagi, ada rekan Mesya yang sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Mesya. Halo Ajeng, halo Tribuners. Mau habis kan tuh. Oke, untuk yang tidak berkepentingan mohon di mute dulu. Kita mau dengerin nih laporan dari gereja katedral. Saat ini sudah ada rekan Mesya di sana. Silakan Mesya laporannya. Baik, halo Ajeng, halo Tribuners. Hari ini Mesya sedang berada di gereja katedral Jalan Patimura, Kelurahan Uritertu, Kota Ambon. Nah, Tribuners, hari ini pelaksanaan ibadah Natal di gereja katedral sudah berlangsung sama dari jam 5 sore tadi, dan ini ibadah kedua dimulai pada pukul 7 malam tadi. Ajeng dan juga Tribuners, perlu saya informasikan bahwa hari ini seperti yang terpantau di layar Anda bahwa ada sejumlah masyarakat di sini yang sementara juga melakukan pengamanan di sini. Di sini terdiri dari dua komunitas Ajeng dan juga Tribuners, ada dari Amkai dan ada dari Salam Sarane. Nah, Mesya akan mengajak Tribuners untuk melakukan wawancara singkat dengan mereka ya. Baik, silakan Mesya. Halo kakak, namanya kakak? Dari mana kakak? Salam Sarane, ya. Kakak mungkin bisa jelaskan kak kehadiran di sini kak? Ya, di dalam ormas ini melakukan berasa bersama AMKAI. Kita di sini melakukan pengamanan baju beda gereja bersaudara Sarane umat agama. Ini ada yang salam bersama TNI menjaga keamanan dan stabilitas jalan umum untuk Kak, ada Tribuners lain dari Salam Sarane, Mesya juga akan mewawancarai salah satu dari Amkai ya. Baik Pak, halo Pak, namanya siapa Pak? Ya, saya melalui buku. Pada sore hari ini kami bersyukur bahwa kami bisa berpartisipasi dari TB Amkai bisa bekerjasama dengan Bapak dan Polri dan Satu hingga menjaga keamanan kondisif pada sore hari ini. Mudah-mudahan yang kami harapkan, mari kita selaku rakyat Maluku, kita saling bekerja sama, saling mendukung agar kebersamaan kita ke depan semakin kita jaga, kita kokohkan persatuan ini. Itu harapan kami dari TB Amkai Maluku. Baik Pak, makasih Pak. Ya. Baik, Ajeng dan juga Tribuners, perlu saya informasikan kembali bahwa kehadiran Amkai dan Salam Sarane di sini untuk menjaga keamanan selama pelaksanaan ibadah Natal berlangsung.
Ajeng. Demikian yang dapat saya laporkan. Baik, terima kasih rekan Mesya dari Gereja Katedral Kota Ambon tentunya yang tadi melaporkan langsung dan seperti apa persiapan menuju ke ibadah yang kedua, karena berdasarkan tadi informasi yang sudah dirangkum oleh rekan Mesya bahwa di Gereja Katedral ini telah dilaksanakan ibadah Natal 2021 yang pertama di pukul 5 sore, kemudian ibadah kedua akan dilangsungkan pada pukul 7 malam tentunya. Baik, juga terpantau ada beberapa komunitas yang turut menjaga keamanan dilangsungkannya ibadah Natal 2021 ini. Salah satunya adalah ada Salam Sarane. Seperti yang Tribuners ketahui bahwa aktivitas ini juga telah dilakukan oleh teman-teman komunitas dari Salam Sarane dari tahun ke tahun. Di tahun 2019 misalnya, para komunitas ini, anggota daripada komunitas ini sudah tempatkan di beberapa lokasi, salah satunya juga di Gereja Silo Kota Ambon. Dan ini sangat menunjukkan solidaritas dan juga toleransi yang sangat tinggi di Kota Ambon, Provinsi Maluku antar umat beragama. Baik, terima kasih sekali lagi untuk rekan Mesya. Kita saat ini akan mengecek lagi bersama dengan rekan jurnalis kami lainnya yang sudah terhubung. Kita boleh cek sudah terhubung siapa lagi? Rio, rekan Rio. Halo, selamat rekan sore, Rio. rekan Ajeng. Baik, waduh ini Tribuners salah satu anak redaksi asing, jurnalis kita yang juga akan melangsungkan ibadah nanti ya. Namun sebelum melangsungkan ibadah, dia mau menginformasikan dulu nih untuk Tribuners yang saat ini sedang memantau kita di layar monitornya. Rio, silakan laporannya di gereja apa? Oke, Tribuners, selamat bersiap-siap untuk pergi ibadah. Ini langsung laporan dari Dr. Tamaela, tepatnya di Gereja GKRI Air Hidup, Gereja Kasih Karunia Indonesia Air Hidup Ambon. Sudah semenjak pukul 6 sore tadi banyak jemaat air hidup ya berdatangan untuk mempersiapkan diri beribadah menyongsong hari Natal di tahun 2021 ini. Nah, seperti yang terpantau di layar Tribuners sekalian, ini banyak sekali yang sudah berdatangan, ada yang menggunakan kendaraan beroda 4, beroda 2, dari yang anak-anak juga ada hadir untuk sama-sama merayakan ibadah persiapan menjelang Natal 2021. Oke, ini Tribuners boleh dipantau. Banyak sekali teman-teman pelayan gereja ini yang sedang mempersiapkan parkiran untuk pengunjung, untuk jemaat yang datang guna beribadah di GKRI Hidup. Oke. Baik, Nah, rekan Rio. Iya. Ibadah di gereja ini akan dilangsungkan apakah sama di pukul 7 malam juga, dan siapa yang nanti memimpin jalannya ibadah di gereja ini, Rio? Iya, baik rekan Ajeng, ibadah di GKRI Hidup setelah ditanya-tanya tadi ternyata hanya dilangsungkan satu kali tepat jam 7 malam ini, langsung dipimpin oleh pemimpin jemaatnya atau lebih dikenal dengan Ibu Gembala Pastor Dr. Anda Leni Subaida. Oke. Baik. Ya, Rio, selamat mempersiapkan diri untuk masuk ke gereja dan melanjutkan ibadahnya tepat nanti di pukul 7 ya. Oke, terima kasih rekan Ajeng, terima kasih. Selamat. Baik. Oke, tadi kita ada laporan dari rekan kami Rio yang melaporkan langsung dari Gereja GKRI di Kota Ambon. Oke, kita sekarang ini sudah terhubung dengan rekan Alvino. Halo, Vinox. Rekan Alvin. Rekan Alvin. Halo. Rekan Alvin. Oke, Halo. rekan Alvin. Kita sudah terhubung dengan rekan Alvin di gereja mana nih? Gereja Silo Ajeng. Baik, oke. Boleh dilaporkan seperti apa suasana sebelum ibadah di pukul 7 saat ini, Alvin?
Ya, terima kasih rekan Ajeng. Ya, baik. Saat ini saya sedang berada di Gereja Silo Kota Ambon, di mana salah satu gereja terbesar di Maluku selain Gereja Katedral dan juga Gereja Maranatha. Ya, baik rekan Ajeng. Saat ini proses pada jelang Natal dan Natal 2021 ini sudah berlangsung sejak pukul jam 3 tadi, di mana ibadah pertama itu jam 3 dan ibadah kedua tadi jam pukul 5 dan ibadah ketiga adalah pukul 7 malam ini. Dan rekan Ajeng dan Tribuners, untuk ibadah kali ini diprioritaskan protokol kesehatan. Kemudian bisa dilihat di layar kaca Anda, di mana protokol kesehatan sebelum masuk diberikan hand sanitizer dan juga dilakukan cek suhu tubuh, dan setelah itu juga dilakukan pembersihan dengan begitu rekan. Dan saat ini saya akan membawa Tribuners untuk mewawancara salah satu pendeta di Gereja Silo ini untuk menanyakan bahwa siapa yang memimpin dari pertama hingga ketiga ini ibadah Natal di Gereja Silo sendiri. Ya, rekan Ajeng, bisa dilihat Tribuners. Ya. Ya, baik Pak, dengan Pak Yus, Pawai, Sekretaris Jemaat Silo. Sekretaris Jemaat Silo. Ya, Jemaat Pak. GPM Silo. Ya, Pak. Pak, bisa boleh jelaskan langsung di Gereja Silo ini sendiri udah dilangsungkan berapa kali ibadah dan gimana posisi jalan ibadahnya di sini? Tapi sekarang ini akan berlangsung ibadah ketiga untuk pada persiapan Natal 25 Desember 2021. Jadi biasanya lazimnya setiap malam persiapan untuk ibadahnya kita lakukan banyak 3 kali. Kalau situasi kondisi normal itu hanya 2 kali. Tapi ini 19, jadi kita memberlakukan penguraian jemaat di dalam ibadah. Karena itu tadinya situasi normal 2 kali, maka di tengah pandemi ini menunjang apa itu program pemerintah, terutama mendukung untuk upaya memutus rantai penyebaran COVID-19, maka gereja dalam hal ini tetap mempedomani petunjuk yang disampaikan oleh MPH Silo GKCM. Ya, Pak, untuk ibadah pertama jam 3 tadi dipimpin oleh pendeta siapa, Pak? Untuk lanjut aja. Halo, lanjut aja Pak. Untuk lanjut aja. Saya yang tanya, dengar saya Pak. Untuk ibadah pertama tadi dipimpin oleh pendeta siapa Pak? Ibadah pertama itu dipimpin oleh Ibu Pendeta Nyonya J. Rotu Malesi, Ibu Jokrin, yang sering kita panggil Bu Nona Rotu Malesi. Dan ibadah jam kedua dilayani atau dipimpin oleh Ketua Majelis Jemaat GPM Silo. Sementara ibadah ketiga ini dipimpin oleh juga pendeta jemaat, Ibu Pendeta Nona Evi Sukusepa. Ini ditetapkan protokol kesehatan ya Pak? Untuk ini lebih ditetapkan protokol kesehatan nggak Pak? Iya, semua. Jadi sistem di Silo, ini aja. Yep. Sistem di Silo ini yang diambil sebenarnya sebagai model untuk pelaksanaan protap ibadah di seluruh gereja besar Maluku, di Maluku dan Maluku Utara. Ya. Jadi kami mulai memperlakukan protap dari 2020 kemarin ya, ketika pandemi COVID. Nah, jadi jemaat yang masuk ada fasilitas cuci tangan, tapi juga ada fasilitas hand sanitizer yang kami siapkan. Dilayani oleh Satgas dari jemaat GPM Silo. Jadi anggota jemaat Silo kita rekrut untuk bertugas sebagai Satgas dalam rangka pelayanan bagi anggota jemaat dengan memperlakukan protokol kesehatan. Jadi setiap anggota jemaat yang hadir di gereja harus menggunakan masker. Kalau tanpa masker tidak diizinkan. Bahkan kami di Silo, Satgas menyiapkan masker mengantisipasi anggota jemaat yang tidak hadir pada masker. Untuk tadi setelah cuci tangan, katakan sanitizer, baru ke alat ukur suhu, kemudian ke ruang sterilisasi. Nah, baru diarahkan ke ruang ibadah. Dan di ruang ibadah pun kami mengatur. Tapi sudah menjadi tradisi karena setahun kemarin kami memperlakukan itu. Jadi walaupun tandanya sudah dilepaskan, tapi jemaat tetap duduk pada protap dengan mengatur jarak. Dan itu juga Satgas, majelis jemaat juga membantu untuk proses itu. Ya, jadi jaraknya kita atur. Sampai dengan saat selesai ibadah, ketika jemaat keluar pun kita atur. Supaya jemaat tidak berdesak-desakan. Apalagi di tengah
kondisi pandemi sekarang, ya tanggal 24 itu kan membudak semua jemaat. Jadi kita mengatur supaya arus jemaat yang masuk dan keluar itu tidak bertabrakan. Nah, itu fungsi Satgas untuk melakukan itu, menjaga itu. Pak, untuk jamaah sendiri itu di berapa sektor di sini Pak? Nah, kita kan punya 12 sektor, tadi saya sampaikan. Dari jam pertama itu 4 sektor, jam kedua juga untuk 4 sektor, jam ketiga 4 sektor. Tapi mengingat bahwa gedung gereja kita, jemaat kita di pusat kota, jadi ada juga anggota-anggota dari jemaat lain, di luar kilo juga yang hadir di gedung gereja. Tetapi semua tetap kami memperlakukan protokol kesehatan. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak, terima kasih. Sama-sama, selamat Oke, Natal. iya Pak, ya baik rekan Ajeng, itu tadi bincang saya dengan Pak Sekretaris Jemaat Gereja Silo. Untuk diketahui sendiri arus lintas di sini terpantau lancar dan juga dijaga ketat oleh aparat kepolisian dan para ormas masyarakat dari AMKAI dan juga dari Salam Sarane. Ya, begitu rekan Ajeng. Kembali ke studio. Oke, terima kasih rekan Alvin yang melaporkan langsung dari Gereja Silo Kota Ambon. Dan kita langsung melaju ke rekan saya berikutnya, yakni ada Wawan di sana. Halo Wan. Rekan Ridwan. Saudara-saudara warga jemaat Silo. Halo rekan Ridwan. Apakah kita sudah terhubung dengan rekan Ridwan? Operator? Boleh dicek rekan Ridwan? Baik, Tribuners, seperti yang tadi sudah dilaporkan oleh rekan Alvin di lapangan, yaitu melaporkan langsung dari Gereja Silo Kota Ambon, yakni pelaksanaan ibadah Natal 2021 ini sangat diterapkan protokol kesehatan, di mana sebelum memasuki area gedung gereja, para jemaat ini telah disambut tentunya dengan dari petugas untuk diarahkan ke pojok cuci tangan. Kemudian ada pemeriksaan suhu tubuh dan dipastikan bahwa para jemaat ini menggunakan masker dengan baik. Ini merupakan instruksi langsung yang diturunkan dari pemerintah pusat dan kemudian diterapkan di daerah-daerah tentunya. Dan untuk menjaga kita agar tetap terlindung dari virus corona. Kita sudah terhubung dengan rekan Ridwan. Halo Ridwan. Halo rekan Ridwan. Halo rekan Ajeng. Baik, Tribuners, ini ada rekan Ridwan yang melaporkan dari Gereja Rehoboth ya. Oh iya betul. Baik, seperti apa pantauannya di Gereja Rehoboth jelang ibadah Natal 2021 ini rekan Ridwan? Iya rekan Ajeng, sudah acara peribadatannya sudah dimulai dari tadi ibadah yang kedua di Gereja Rehoboth ini, karena ibadah yang pertama tadi sudah dimulai dari sore hari dan untuk ibadah kedua ini diperkirakan akan berakhir pada pukul 20 atau pukul 21 waktu Indonesia Timur malam nanti rekan Ajeng. Karena posisi Gereja Rehoboth ini berada di jalan poros seperti itu ya, pantauan arus lalu lintas di sana seperti apa, Ridwan? Iya, Gereja Rehoboth ini berada di Jalan Dr. Kayadoe, Kota Ambon, dan berada tepat di tikungan menuju ke Kuda Mati dan arah ke Air Sarobar. Untuk pantauan lalu lintas sendiri, Tribuners, dari tadi sejak pukul 18.00 terlihat lancar-lancar saja, Tribuners, karena memang sudah ada beberapa petugas dari kepolisian yang ditugaskan khusus di depan Gereja Rehoboth. Jadi tidak ada kemacetan, terjadi. Dan di sini, Tribuners, kita juga ada Kasubag dari Polresta Ambon, Bapak Izak Liatemia. Mungkin kita akan sedikit mewawancarai malam dari Polresta untuk pengamanan gereja pada perayaan malam Natal ini. Baik, untuk pengamanan gereja, tidak ada 10 gereja besar di wilayah Kota Ambon ini yang menjadi
kita mana kemenangannya dari TNI Polri dan stakeholder yang lain nanti. Baik pada yang pertama maupun yang kedua saja kita. Dan yang lain juga dari wilayah masing-masing untuk melaksanakan pengamanan pada dari tadi sudah ada sterilisasi untuk sebelum pelaksanaan ibadah gereja dari tim dari Brimob sudah melaksanakan sterilisasi. Oh sudah, ya. Jadi untuk di gereja Robo sendiri kira-kira ada berapa personel? Untuk di robot ini ada dari TNI, dari Polri, Satuan Lalu Lintas untuk pengaturan, dan dari stakeholder, dari unsur tokoh agama, dari Muslim juga terlibat dalam pengamanan. Berarti untuk penjagaan sendiri hingga pukul berapa ini diperkirakan? Untuk pengamanan gereja tergantung dari pelaksanaan gerejanya. Ada ibadah yang 1 kali, 2 kali, maupun 3 kali. Tetap personil akan pengamanan sampainya pelaksanaan rumah gereja. Jadi saya ya, kita berharap masyarakat, kita himbau agar masyarakat menyongsong Natal ini, malam Natal ini, agar supaya semuanya bisa menjaga situasi Kamtibmas agar supaya Kota Ambon tetap aman terkendali. Terima kasih, Pak. Ya, rekan Ajeng. Baik, rekan Ridwan. Oke, tadi dari Halo, rekan Ajeng. dari Polresta juga sudah menurunkan pasukannya, begitupun dari TNI. Rekan Ajeng, saya informasikan juga di sini, rekan Ajeng. Baik, rekan Ridwan. Ibadah saat ini yang dilangsungkan dipimpin oleh pendeta siapa di gereja Rehoboth? Halo. Iya, halo. Rekan Ridwan. Untuk pendetanya sendiri dari tadi saya mencari-cari petugas dari gereja, namun memang belum saya dapati nih rekan Ajeng dan Tribuners. Iya. Tapi saat ini memang di dalam gereja sedang dilakukan beberapa ibadah-ibadah yang biasanya dilakukan pada ibadah malam Natal. Baik. Oke, rekan Ridwan, terima kasih untuk laporannya. Kita akan kembali mengupdate informasi terkini ya dari masing-masing lokasi jurnalis kita yang sudah ditempatkan di beberapa lokasi ini. Saat ini, rekan Ridwan, selamat bertugas kembali. Oke. Tribuners yang masih memantau kita, saat ini kita live di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage kita. Dan kita akan terhubung dengan rekan Dedi Aziz. Halo Dedi. Halo rekan Ajeng. Baik. Backgroundnya bagus sekali ya. Ini boleh diupdate di gereja mana, rekan Dedi? Iya, rekan Ajeng, sebelum saya menyampaikan laporan itu, izin lepas masker dulu ya. Boleh. Iya, ngap soalnya jerawat saya dari tadi kepencet terus. Oke. Terima kasih rekan Ajeng dan teman-teman dan Tribuners tentunya yang lagi di rumah mungkin. Nah, saat ini saya sedang berada di salah satu gereja yang ikonik nih di Kota Ambon, yakni Gereja Maranatha Kota Ambon. Nah, tepat di belakang saya Tribuners sudah berlangsung ibadah malam Natal nih. Dari tadi juga dari pantauan kami juga sudah mulai ramai itu sejak pukul 6 ya, sejak pukul 18.00 udah mulai ramai dengan banyak jemaat yang datang, kemudian ada yang membawa mobil, motor, becak pun juga ada. Begitu rekan Ajeng. Apakah ibadahnya sudah dimulai tepat di pukul 7.00 waktu Indonesia Timur? Ya, tepat sekali pukul 7.00 ibadah malam Natal di Gereja Maranatha sudah langsung dimulai. Karena mengingat banyaknya jemaat yang datang dan Gereja Maranatha ini sendiri juga merupakan salah satu gereja yang menjadi pusat dari peribadatan umat Kristiani di setiap malam Natalnya. Seperti itu rekan Ajeng. Pantauan arus lalu lintas di kawasan Gereja Maranatha ini seperti apa rekan Dedi? Untuk pantauan lalu lintasnya sendiri, mendingan saya langsung tunjukin nih buat Tribuners dan rekan-rekannya. Seperti ini ya.
Nah, ini saya berada tepat di depan Gereja Maranatha, sementara sedang banyak teman-teman dari organisasi AMKAI Maluku Satu Rasa Salam Saran Indonesia yang turut membantu mengamankan dan mengarahkan ya jalannya arus lalu lintas di depan Gereja Maranatha ini sendiri. Ada juga dari kepolisian dan Satpol PP juga terpantau dari tadi. Nah, seperti ini. Kalau Tribuners dan rekan Ajeng lihat yang berpakaian hitam-hitam ini dari organisasi Maluku Satu Rasa Salam Saran Indonesia, mereka membantu mengarahkan para jemaat untuk memarkirkan motornya, kemudian juga memarkirkan mobilnya. Dan di sebelah sana, kalau kelihatan ini agak buram-buram sedikit kamera HP, nggak apa-apa ya. Nah itu ada, kalau Tribuners lihat lampu kelap-kelip, saya akan mencoba mendekati ini ya. Saya akan mencoba mendekat ke sana. Nah itu ada gabungan dari TNI, Polri maupun petugas Satpol PP yang turut mengamankan jalannya ibadah Natal malam ini. Seperti itu, rekan Ajeng. Kembali, rekan Ajeng. Baik, rekan Dedi, saat ini yang memimpin jalannya ibadah di Gereja Maranatha bisa diinformasikan? Iya, untungnya tadi saya sudah lihat live teman-teman yang lain ditanyain siapa pendetanya. Saya sudah cari tahu dengan susah payah ya. Jadi untuk ibadah malam Natal di Gereja Maranatha kali ini itu dipimpin oleh mantan ketua sinode beberapa periode yang lalu, Pendeta AJS Werinusa. Nah saat ini bahkan ya ini sisi uniknya ya. Bahkan ibadah malam Natal di Gereja Maranatha sendiri itu tidak hanya di dalam. Saya akan mengajak benar melihat-lihat ya dari luar gereja pun sudah terpantau ya. Nah seperti ini, permisi Pak. Nah seperti ini nih, ramainya bagaimana antusiasmenya umat Kristiani di Kota Ambon yang merayakan atau melangsungkan ibadah Natal di Gereja Maranatha di Kota Ambon. Begitu ramai dan begitu luar biasa ya. Kembali ke rekan Ajeng. Oke, rekan Dedi, ini sesuatu yang sepertinya baru bagi saya atau mungkin untuk Tribuners lainnya juga. Ada juga jemaat yang melangsungkan ibadah di saya melihat di luar bangunan gereja, seperti itu ya Dedi ya? Iya, benar sekali rekan Ajeng. Apakah memang karena pembatasan kapasitas gereja itu sendiri ataukah seperti apa? Iya, memang dari pihak gereja sendiri sudah membatasi agar dikuotakan seperti itu untuk melangsungkan ibadah Natal. Namun memang kita bisa melihat antusiasme bagaimana umat Kristiani di Kota Ambon melangsungkan ibadah Natal di Gereja Maranatha ini tidak bisa terbendung ya, karena kita tahu bahwa di ibadah Natal pada tahun 2020 kemarin kan dibatasi ya rekan Ajengnya. Saat ini mereka ingin melakukan lebih dekat lagi gitu kan beribadah di Gereja Maranatha Kota Ambon ini, makanya jemaatnya pun sampai harus duduk di pelataran gereja nih Tribuners. Baik. Nah ini nih saya akan nunjukin sekali lagi, nunjukin dulu biar bukti kan. Nah ini nih sampai segininya dan di dalam ini sekarang sedang berlangsung ibadah yang cukup hikmat ya, yang sangat hikmat oleh teman-teman kami dari umat Kristiani di Kota Ambon. Seperti itu. Kembali ke rekan Ajeng. Baik, rekan Dedi. Terima kasih untuk laporannya langsung dari Gereja Maranatha Kota Ambon, rekan Dedi. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Baik, Tribuners, seperti yang kita lihat tadi di layar monitor laporan rekan Dedi, ini kemudian tidak mengurangi rasa cinta kasih umat Kristiani untuk menjalankan ibadah Natal 2021. Baik, kita akan mengecek seperti apa arus lalu lintas di kawasan Jalan Ahmad Yani. Kita akan terhubung dengan rekan Fandi di sana. Halo, rekan Fandi. Ya, halo rekan Fandi. Baik. Oke, rekan Fandi, boleh dilaporkan seperti apa arus lalu lintas di kawasan Jalan Ahmad Yani ini? Iya, Jeng dan Tribuners, masih dengan laporan lalu lintas. Saat ini saya berada persis di pertigaan Jalan Jenderal Ahmad Yani dan Jalan Yan Pais. Dan bisa dilihat di layar handphone Tribuners ada pengalihan arus lalu lintas. Ini dikarenakan jalan
Ahmad Yani menuju ke Jalan Diponegoro itu ditutup aparat kepolisian karena di 30 meter di depan itu ada ibadah gereja yang menggunakan badan jalan di gereja Betania tepatnya, sehingga memang untuk menjaga kekhususan ibadah, maka aparat kepolisian kemudian menutup area Jalan Ahmad Yani dan kemudian langsung dialihkan ke Jalan Yan Pais. Dan Tribuners bisa dilihat sendiri kondisi lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman ini menuju ke Jalan Yan Pais juga terlihat senggang, tidak seramai beberapa jam sebelumnya. Dan Tribuners, saat ini saya mencoba untuk mewawancarai salah seorang petugas kepolisian terkait dengan pengalihan arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Ahmad Yani menuju Jalan Yan Pais. Selamat malam, Pak. Malam. Izin, Pak, ini ada pengalihan arus lalu lintas. Pak mungkin bisa sedikit menjelaskan kenapa dilakukan pengalihan arus lalu lintas menuju Jalan Yan Pais, Pak? Ya, jadi kami alihkan arus karena umat yang beribadah sampai sekarang terlihat sendiri bahwa ada badan jalan yang digunakan, ada tenda yang dibuka di badan jalan, sehingga kami tidak bisa mengarahkan kendaraan masuk ke dalam. Jadi kami arahkan masuk ke jalur Yan Pais. Demikian. Sampai jam berapa nanti rencananya pengalihan arus lalu lintas ini? Ini hanya sampai jam kedua, ibadah jam kedua, sekitar jam 9. Sekitar jam 9. Setelah itu harus kami normalkan lagi. Normalkan kembali, Ya. Pak. Ini aparat yang berjaga di kawasan ini ada berapa banyak? Ada campuran. Di kawasan Jalan Yan Pais ini. Iya. Untuk Jadi kami yang dari lalu lintas ada 4 orang, 2 di bagian sana dan 2 di sini. Oke, Pak, terima kasih banyak, Pak. Iya, Tribuners, seperti yang sudah disaksikan sendiri, memang kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani itu untuk sementara waktu dialihkan menuju Jalan Yan Pais. Nah, itu dilakukan untuk mengamankan jalannya pelaksanaan ibadah Natal ya, ibadah misa yang saat ini sementara berlangsung di gereja Betania. Dan bisa dilihat dari kejauhan separuh badan jalan itu digunakan oleh jemaat dalam pelaksanaan ibadah di gereja Betania ini, sehingga memang aparat pun kemudian mengambil langkah untuk melakukan pengalihan arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Ahmad Yani menuju Jalan Yan Pais, dan ini hanya akan berlangsung sampai pukul 9. Dan kemudian setelah itu akan dibuka kembali sehingga pengendara roda 2 ataupun roda 4 bisa kembali melewati Jalan Yan Pais menuju ke sejumlah lokasi di pusat Kota Ambon. Ajeng. Baik. Terima kasih rekan Fandi yang melaporkan langsung dari Jalan Ahmad Yani, di mana melaporkan jalannya arus lalu lintas di sana dan kemudian ada pengalihan jalur seperti itu ya untuk mengamankan di kawasan Jalan Pais ya. Baik. Oke, Tribuners, kita sudah mengupdate persiapan hingga jalannya ibadah Natal 2021 dari beberapa lokasi. Ada dari lokasi gereja katedral, kemudian gereja Silo, dari gereja Petra juga, dan gereja Rehobot. Pantauan rekan jurnalis tribunambon.com di lapangan menunjukkan bahwa ibadah Natal 2021 ini dilaksanakan dengan penuh
sukacita, khusyuk dan kesederhanaan, di mana ada pembatasan kapasitas disesuaikan dengan kapasitas gereja, kemudian protokol kesehatan dijalankan dengan begitu ketat oleh pihak gereja seperti itu dan dituruti atau dipatuhi dengan baik oleh umat atau jemaat gereja masing-masing. Baik, terima kasih untuk rekan kami yang sudah terhubung bersama kami.